Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan istiqomah, saya ingin mengirimkan tugas belajar di luar kelas hari ke-36, yaitu video jawaban atas pertanyaan BBB, tema meluruskan penerapan bimbel interview berikut ini. A. Apa prinsip utama dalam proses bimbel interview yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator? Jelaskan dan berikan alasannya. Prinsip utama yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator adalah bermain baca-bacaan di dalam kegiatan bimbel interview. Karena kita bermain baca-bacaan yang frekuensinya lebih banyak atau lebih sering kita diterapkan dalam proses pembimbingan di kegiatan bimbel interview itu adalah jadi anak-anak akan mengulang lagi materi-materi baca yang sudah mereka kuasai sebelumnya, sehingga ketika anak-anak itu mengulang lagi materi yang sebelumnya, maka akan tumbuh minat baca mereka dan minat belajar mereka, karena tanpa mereka sadari mereka telah mengulang materi yang sudah lalu, yang sudah mereka kuasai, sehingga kemahiran dan kemampuan mereka dalam belajar itu semakin meningkat, dan minat baca dan minat belajar mereka pun semakin menunjukkan peningkatan dan kemajuan. B. Apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Prioritas motivator dalam kelas pendekatan adalah motivator harus mencari tahu dulu kesenangan dan kesukaan si calon murid, di mana motivator harus mencari tahu latar belakang calon murid ini, tentang umurnya, tentang kesukaannya, barang-barang kesukaannya, apa saja yang membuat kegiatan yang akan membuat mereka senang, dan apa saja yang kegiatan yang akan membuat mereka tidak merasa nyaman. Dan juga dalam kelas pendekatan itu adalah bagaimana si motivator dan calon murid itu membangun suatu rasa atau suatu hubungan, di mana ketika nanti motivator bertemu dengan si calon murid akan merasa nyaman dengan kehadirannya, dan motivator juga akan merasa senang, sehingga akan terjalin suatu hubungan yang harmonis antara motivator dan calon muridnya itu. C. Apa prioritas motivator dalam kelas trial? Prioritas motivator dalam kelas trial itu adalah motivator hanya memperdengarkan verbal-verbal dari kata 4 HVK, 4 HVS, terus huruf A sampai dengan Z. Itu dengan cara motivator mengenalkannya dengan berbahasa Bimba, dengan lagu Labimba, dengan lagu BDGK MPSY, dengan lagu JLNTRC, dan dengan yel-yel Bimbas, dan tepuk semangat, terus doa sebelum belajar dan doa sesudah belajar, sehingga yang kegiatannya itu adalah yang 100% menyenangkan kepada anak-anak. D. Apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Prioritas motivator dalam kelas lanjutan adalah bermain baca-bacaan dengan menggunakan modul-modul baca yang sudah dipersiapkan oleh tim Bimba. Terus kemudian juga ada modul tulis dan modul tulis dan modul matematika, di mana modul baca-bacaan itu lebih mayoritas akan digunakan di dalam kegiatannya, atau lebih banyak dikerjakan oleh murid di dalam kegiatannya, di dalam kegiatan proses pembelajaran. E. Kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan menyelesaikan modul? Jelaskan. Kegiatan yang lebih prioritas itu adalah bermain baca-bacaan, di mana ketika anak-anak sudah menyelesaikan modul baca, setelah menyelesaikan modul baca itu bisa dijadikan permainan yang menyenangkan dengan cara melipat modul, kita masukkan ke dalam kotak KPK, terus kita ulang lagi materi-materi yang sudah lalu, sehingga
walaupun mereka tidak menyelesaikan modulnya, yang penting dalam kegiatan bermain baca-bacaan itu anak-anak sudah bisa menggunakan modul-modul yang sebelumnya yang sudah mereka kuasai, sehingga nanti ke depannya maka akan tanpa sadar mereka akan dengan lancarnya mengerjakan modul baca-bacaan itu tanpa mereka harus menyelesaikan modul-modul yang lainnya seperti modul tulis dan modul matematika, karena bermain baca-bacaan itu adalah inti dari kegiatan di Bimba, inti dari kegiatan Bimba interview. F. Materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan. Materi yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan adalah modul-modul yang lalu, modul-modul yang sudah mereka kuasai, yang sudah mereka simpan dalam kotak penyimpanan, kotak permainan kata. Sudah mereka simpan di dalam kotak itu. Ketika ada kegiatan bermain baca-bacaan, itu yang mereka keluarkan, mereka terserah untuk mengambil berapa tiket, itu yang sudah mereka kerjakan sebelumnya, itu yang mereka baca. Jadi materi yang digunakan adalah materi dari modul-modul yang anak-anak sudah kuasai dan anak-anak sudah kerjakan sebelumnya. G. Bagaimana cara bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak? Bagaimana cara agar bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak? Cara yang menyenangkan anak-anak ketika untuk bermain baca-bacaan adalah kita bangkitkan dulu semangat anak-anak untuk mengajak mereka untuk bermain baca-bacaan. Seperti pertama, mungkin kita dengan berbahasa Bimba, terus dengan bermain tebak-tebak kata, di mana kita melontarkan bahasa Bimba dari kata-kata yang terbaru atau kata-kata yang sudah mereka kuasai. Anak-anak akan menjawab dengan semangatnya, dengan senangnya. Setelah seperti itu, kita bisa alihkan lagi untuk bermain ke kotak permainan kata, di mana anak-anak bisa mengambil modul-modul yang sudah mereka kuasai sebelumnya, dengan memberikan kebebasan kepada si anak untuk mengambil berapapun tiket yang mereka ingin baca. Bukan kita yang memaksa harus bersekian modul atau sekian modul, tidak. Jadi tergantung keinginan si anak berapa modul yang mau mereka baca dan berapa dan modul mana yang akan mereka ambil. H. Bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Ketika ada anak yang tidak mau bermain baca-bacaan, kita sebisa mungkin mengalihkan perhatian mereka dulu. Jadi kita selingi dengan kegiatan apa yang mereka suka. Mereka suka dengan kegiatan mewarnai, kita ajak mereka mewarnai sambil kita berdialog dengan berbahasa Bimba kepada si anak. Jadi tanpa anak-anak sadari, mereka juga sudah melakukan kegiatan bermain baca-bacaan di dalam kegiatan mewarnai. Setelah perasaan nyaman dan perasaan senang si anak itu sudah mulai timbul lagi, baru kita ajak anak untuk bermain baca-bacaan. Jadi ketika mood anak sudah kembali lebih baik atau lebih senang kembali, kita ajak bermain baca-bacaan, otomatis anak-anak akan merasa senang, akan merasa gembira. Kita ajak bermain baca-bacaan kembali, dengan mungkin kita juga bisa sambil bermain tebak-tebak kata atau berdialog dengan bahasa Bimba yang lainnya. Demikianlah jawaban dari saya tentang tema meluruskan penerapan Bimba interview. Saya mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan dalam berkata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.